Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil pengerjaan dari tugas besar Baja 2, yaitu mendesain bangunan 5 lantai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Nur Fatwa dengan NIM 24500311037, dan teman saya Firda Nur Fauzia dengan 24500311004. Di sini ada latar belakang, yaitu ada inovasi konstruksi modern, keunggulan mekanis baja, tahan gempa, efisiensi waktu dan biaya, standar SNI dan metode LFFD, dan akurasi analisis. Dan selanjutnya ada tujuan, yaitu tujuannya untuk merencanakan struktur bangunan gedung 5 lantai dengan SAP 2000, menganalisis dan menghitungkan dimensi material yang digunakan, merencanakan RAB, mengetahui analisis pembebanan, dan menyusun rencana kerja dan syarat-syarat. Selanjutnya ada data perencanaan gedung. Yang pertama ada material yang digunakan, yaitu ada material beton dengan K300 atau FC 25 MPa, baja tulangan dengan baja 34 atau FY 210. Untuk baja tulangan dengan diameter kurang dari 12 mm dan metal deck 120 mm. Selanjutnya yang kedua ada tipe bracing yang digunakan, yaitu ada tanpa bracing, ada juga K bracing eccentric atau G. Dimensi yang digunakan pada bracing G atau K bracing eccentric yaitu IWF 400. Selanjutnya ada properti penampang. Di sini ada kolom menggunakan King Cross 700, King Cross 500 dan IWF 600. Selanjutnya ada balok IWF 400 dan IWF 600. Dan ada pelat menggunakan 120 mm dan 100 mm. Selanjutnya ada lorong menggunakan IWF 450. Selanjutnya di sini ada pembebanan yang digunakan. Pembebanan yang pertama ada beban mati atau dead load. Di sini kita menggunakan SDL atau super dead load, yaitu kita menggunakan dinding, plafon, adukan, keramik, tata lantai dan atap. Dan selanjutnya ada live load. Di sini kita ada koridor, ruang kelas, anak tangga, bordes tangga, dan dak atap. Selanjutnya pembebanan beban angin, kita menggunakan 25 kg per meter kubik bidang dinding. Selanjutnya ada beban gempa, kami menggunakan 200 ton pada lantai dan 100 ton pada atap. Selanjutnya untuk pemodelan struktur baja, di sini ada hasil pemodelan gedung 5 lantai, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya kita ada detail tipe bracing A atau bracing tanpa bracing, dan ada detail bracing G atau K bracing eccentric, bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan analisis gaya dalam kritis. Nah, gaya dalam ini adalah reaksi internal dari material terhadap beban yang diberikan. Nah, penting kita untuk mengetahui gaya dalam yang diterima pada material yang telah kita rencanakan, apakah material yang kita gunakan itu kekuatan dan ketahanannya dapat menahan beban yang diterima atau beban yang diberikan. Dan dapat dilihat pada output dari SAP 2000 yang telah kita running, gaya dalam terhadap aksial, gaya dalam geser, dan gaya dalam momen. Nah, untuk gaya dalam ini kita mencarinya terhadap gaya dalam yang dimana kombinasi yang digunakan, kombinasi pembebanan, yaitu memakai envelope. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan penghitungan dan pencarian rasionya. Nah, untuk pencarian rasionya kita dapat mengetahui dari hasil desain gedung 5 lantai dan sudah menentukan
material baja yang telah kita gunakan. Nah, untuk itu kita bisa langsung di running, lalu langsung mengetahui rasio kapasitasnya. Nah, untuk rasio kapasitasnya, jika kurang dari 1 berarti aman. Nah, untuk dapat dilihat di sini pada rasio kapasitas terhadap Y di sini itu kebetulan kurang dari 1 berarti aman dan memenuhi syarat, karena dimana tidak ada batang atau bagian elemen yang berwarna merah. Nah, untuk pemilihan dimensi profil baja berarti king cross atau web yang digunakan kami terbukti memadai serta optimal dalam menahan seluruh kombinasi beban yang bekerja, sehingga struktur ini efisien dan handal tanpa adanya pemborosan material. Nah, untuk kesimpulannya dari hasil desain yang telah kita desain pada SAP 2000, untuk pemodelannya kita menggunakan SAP 2000 dengan desain gedung bertingkat 5 lantai. Nah, di sini dapat diketahui dari hasil yang telah kita perbandingkan, contohnya pada rasio kapasitas, bahwa elemen atau material yang telah kita gunakan itu aman. Dengan mutu bajanya kita BJ34, dengan mutu betonnya kita K300, serta pembebanannya kita ada dead load, super dead load, lap load, beban gempa, dan beban angin. Nah, ini disimulasikan ke dalam 12 kombinasi pembebanan batas ultimate. Nah, dapat diaplikasikan variasi profil yang telah kita rencanakan itu king cross serta IWF dan kuat dengan setebal 120 dan 100 mm. Nah, di sini guna mendukung keterlaksanaan proyek, kita harus mengetahui perencanaan rencana anggaran biayanya untuk membangun atau untuk merealisasikan rencana gedung 5 lantai. Nah, untuk proyeksi finansial terukur berdasarkan volume material real dari tabel fabrikasi PT Gunung Garuda, serta untuk menyusun rencana kerja dan syarat-syarat pada bab 5 sebagai panduan legalitas teknis, prosedur prefabrikasi, dan kualifikasi mutu material demi menjaga durabilitas jangka panjang bangunan di lapangan. Nah, mungkin sekian dari kami untuk pemaparan hasil pengerjaan tugas atau tugas dasar baja 2 tentang pembangunan atau desain gedung 5 lantai. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.